Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahu 'azim. Hadirin jamaah salat zuhur di Masjid Al-Ikhlas Semarang, Jakarta Barat yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, pada kesempatan siang hari ini kita wajib senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan karunia, nikmat, rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang paling utama adalah nikmat iman, nikmat Islam, sehingga kita tergerak hati untuk menjalankan ibadah sholat zuhur berjamaah di masjid ini. Semoga amalan-amalan kita di masjid ini, baik infak, sedekah, iktikaf, sholat berjamaah, berzikir, sholawat, semuanya senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Hadirin jamaah sholat zuhur yang dimuliakan Allah, puasa Ramadan adalah ibadah yang berbeda dengan ibadah lain, seperti ibadah sholat, ibadah zakat, ibadah haji. Ibadah sholat kita tentu bisa melihat siapa-siapa saja orang yang menjalankannya, karena jelas ada sholat sendiri, ada sholat berjamaah. Ibadah zakat jelas ada yang memberi zakat, ada yang menerima zakat, dan menjadi salah satu kewajiban bagi umat Islam zakat fitrah di akhir bulan Ramadan. Ibadah haji jelas kita bisa melihat siapa-siapa saja umat Islam yang berhaji, termasuk yang nanti akan berhaji. Marilah kita sama-sama mendoakan semoga calon-calon haji dari Indonesia mendapatkan haji, gelar haji yang mabrur dan dilancarkan seluruh ibadahnya diharamkan. Amin. Namun puasa berbeda, hadirin jamaah, karena puasa ini terkadang kita melihat orang sama-sama berbuka, kita sama-sama sahur, akan tetapi puasa Ramadan khususnya itu ibadah yang tersembunyi. Boleh jadi ikut sahur, ikut berbuka, tetapi di siang hari bolong dia masuk ke warteg, atau misalnya dia minum bersembunyi di sudut ruangan misalnya. Maka dengan ibadah puasa yang tersembunyi, yang hanya bisa diketahui ibadahnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya Allah lah yang berwenang untuk memberikan pahala ibadah puasa yang kita lakukan. Oleh karena keistimewaan puasa inilah ada 3 setidaknya cerminan
yang akan didapatkan oleh orang yang berpuasa. Yang pertama, yakni berpuasa akan menyehatkan fisik kita. Dalam segi medis, beberapa penelitian mengatakan bahwa puasa itu mengosongkan perut, puasa itu mengistirahatkan sistem pencernaan, mengurangi metabolisme tubuh, dan yang paling penting adalah mengurangi kolesterol dan kadar gula dalam darah. Itu sesuai dengan hadis Nabi, sumu tasihu, berpuasalah maka saya akan sehat. Kalau kita lebih mendalam memahami bahwa ajaran Islam merupakan ajaran yang paling benar dan memiliki manfaat yang sangat signifikan, maka kita tidak akan pernah meragukan Islam, termasuk meragukan manfaat dari puasa itu sendiri, yakni menyehatkan fisik. Hadirin jemaah salat zuhur yang dimuliakan Allah, kesehatan yang kita dapatkan ketika kita berpuasa tetap sesuai dengan sunnah dan tidak berlebih-lebihan. Ada orang yang terkadang ketika dia menjelang berbuka puasa sudah menyiapkan berbagai hidangan, es teler, es kolak, kacang hijau, pecak gurame, ikan bakar, dan lain sebagainya. Ketika sudah waktunya berbuka puasa, dia balas dendam atas apa yang ia lakukan seharian, atas menahan puasa, menahan haus dan dahaganya, dibalas dengan seketika dia berbuka dengan makanan-makanan yang dari manis hingga pedas, dia lahap sendirian. Itu sesuatu yang berlebihan dan jelas itu tidak berkorelasi terhadap sumu tasihu tadi. Sementara ketika kita mendengar, ketika kita membaca bahwa Rasulullah SAW tidak berlebih-lebihan, apalagi dalam kaitannya dengan berbuka puasa. Beliau cukup hanya meminum air putih dan sebutir kurma. Karena sebutir kurma itu mengandung zat-zat manis yang sekiranya kita makan ketika kita berbuka puasa dan ketika perut kita kosong, secara otomatis itu akan memberikan energi, meskipun hanya sebuah atau sebutir kurma. Hadirin jamaah sholat zuhur dan dimuliakan Allah. Jaminan yang kedua ketika kita melakukan puasa dengan baik adalah kita akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana hadis Nabi. Dan alhamdulillah kita saat ini, momentum ini, kita masuk ke dalam 10 hari, di hari ke-10 hari pertengahan di bulan Ramadan, yang Allah menjanjikan pintu-pintu ampunan terbuka lebar bagi hamba-Nya yang memohon ampun. Kita sadari bahwa setiap orang memiliki dosa dan kekhilafan di masa lalu. Allah menjamin man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa Ramadan dengan keimanan dan dengan mengharap ridha Allah, mengharap pahala dari Allah, niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosa kita yang telah lampau. Misalnya saja ketika kita di rumah, seorang ayah kurang perhatian terhadap istrinya, atau seorang istri yang kurang melayani terhadap suaminya, atau bahkan anak yang berselisih paham kepada orang tua, dan orang tua yang terlalu sibuk di luar sehingga terkadang tidak punya waktu untuk anak dan keluarganya di rumah. Makanya di momentum Ramadan ini, momentum persatuan, momentum saling memaafkan. Tidak perlu menunggu siapa yang salah, siapa yang benar,
Karena yang paling utama ketika kita meminta maaf adalah orang yang tidak menunggu atau orang yang pertama meminta maaf, itulah yang paling utama. Hadirin jamaah sholat zuhur yang dimuliakan Allah, jaminan yang ketiga yang diberikan kepada seseorang umat Islam yang berpuasa, yakni akan mendapatkan predikat sebagai orang-orang yang bertakwa. Takwa di sini bukan diartikan takut sama istri tua, tetapi lebih kepada takwa yang sebenarnya, yakni menjalankan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi semua larangan-larangannya. Indikator dari ketakwaan ini diantaranya salah satu saja, yakni merasa diawasi gerak-gerik kita selaku umat Islam, selaku diri pribadi kita, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala dan yakin bahwa apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan tidak lepas dari pantauan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika kita memiliki keyakinan itu, kita selalu dan senantiasa menjalankan amalan soleh, amal ibadah, tidak menghardik, tidak mengambil hak orang lain, dan tidak bermaksiat baik kepada Allah ataupun kepada sesama manusia. Inilah kunci bahwa puasa yang baik dan benar akan mendapatkan ketiga jaminan itu. Marilah kita sama-sama memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar selama puasa yang telah kita jalankan sampai hari ini di pertengahan bulan Ramadan ini menjadi puasa yang berkualitas, puasa yang banyak mengandung manfaat, dan puasa yang mendapatkan jaminan kesehatan, pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala, dan akhirnya nanti hingga Lebaran Idul Fitri nanti kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Amin, amin ya rabbal alamin. Akhir kata, mohon maaf atas segala kekhilafan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.